Maka ibu-ibu sekalian, umat-umat tadi memang butuh dikasih makan. Ya, umat-umat tadi mereka itu adalah bakteri-bakteri yang hidup di pencernaan, yang jumlahnya tidak sedikit. Tapi bakteri-bakteri tadi sebenarnya bukan hanya di pencernaan, ya. Di kulit kita ada, di mulut kita ada, di mata kita ada, dalam badan kita ini semuanya, atau sebagian besar kalau mungkin para ilmuwan tuh menyebutkan kita ini bakteri berjalan sebenarnya. Ya, dan mereka itu sebagian besar tempat nongkrongnya ada di perut. Paham ya? Tempat nongkrongnya di perut. Jadi kalau ada perempuan yang mengalami menstruasi yang bermasalah, atau wanita yang bermasalah menstruasinya, tanya aja apa yang dia makan. Pasti ada sinyal-sinyal yang konslet. Kalau sudah sinyal-sinyalnya konslet, maka moodnya pun akan konslet. Gitu lah. Moodnya konslet. Baperan terus. Dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Apa-apa baper, apa semua baperin. Ya. Seperti itu. Nah, nanti ada solusi insya Allah. Ya. Jadi, ibu-ibu sekalian, sehingga kalau atau mungkin bakteri-bakteri tadi kalau kita berikan kepada mereka kemampuan untuk tumbuh berkembang, maka dia akan lebih banyak lagi memproduksi hormon-hormon tadi. Yang pertama, yang kedua, sistem imun juga akan diperbaiki. Artinya kalau dua hal ini saja Anda kuatkan, dua hal ini saja katakanlah Anda atau kita asup terus-menerus kepada mereka, artinya kita menguatkan mereka, memberikan tambahan kekuatan pada mereka dengan makanan dan seterusnya, maka otomatis akan terjadi perbaikan sinyal tadi. Dan ingat, kalau perutnya yang diperbaiki, kan sudah saya bilang tadi bahwa semua bagian tubuh kita ini terhubung. Maka jangan berpikir bahwa itu ngurusin perut saja. Nanti asam uratnya hilang. Kolesterolnya akan turun. Ya. Apalagi itu darah tingginya juga bisa akan turun. Seterusnya lah. Bahkan autoimunnya pun akan akan diperbaiki. Kalau perutnya diperbaiki. Maka ada istilah healthy gut, healthy you. Nah, gitu loh. Healthy gut, healthy. Nah, kalau kita bicara alam semesta ini, ibu-ibu sekalian, maka kita akan lihat bahwa, coba saya tanya sekali lagi, mudah-mudahan bisa dijawab. Mana lebih banyak di alam semesta ini yang Allah ciptakan itu antara produk nabati sama hewani? Coba lihat. Jawabannya kan nabati kan? Nabati dong. Iya, nabati itu kan sayur, buah, kan gitu kan? Ya. Karena sayuran dan buah-buahan itu adalah makanannya mereka itu. Paham ya? Makanannya si bakteri-bakteri tadi. Jadi sebenarnya dalam konsep ilmu perbakterian, ya, bakteriologi gitu kan, sayur buah itu makanannya mereka. Jadi kayak musim pandemi kayak sekarang, wabah ini kita nggak tahu sampai kapan gitu kan. Allahu a'lam gitu kan. Hal yang harus atau perlu kita kerjakan itu sebenarnya memperbanyak makanannya mereka. Ya, makanan mereka ini ada beberapa jenis. Ya, makanan terbaiknya adalah makanan-makanan yang tidak bisa dicerna di saluran cerna bagian atas, yang disebut dengan SCFA atau short chain fatty acid. Nah, short chain fatty acid ini ternyata yang paling terbaiknya adalah kurma. Paham ya? Jadi, kenapa Nabi kita SAW menyuruh atau menganjurkan anak-anak yang atau bayi yang baru lahir pun sampai 7 hari kemudian ditahnik dengan kurma? Tahnik itu tahu ya, kurma dimakan, dikunyah-kunyah oleh bapaknya atau orang soleh, kemudian diambil suirannya sedikit, lalu suirannya tadi itu, yang bekas serpihan tadi diletakkan di langit-langit bayi. Karena memang bakteri yang ada pada bayi tadi yang dilahirkan oleh ibunya tadi itu membawa bayinya. Bayi tadi membawa bakteri dari ibunya. Paham ya? Nah, artinya apa? Kekebalan tubuh seorang bayi itu diturunkan. Jadi kalau ibunya lemah
Artinya kalau seorang wanita muslimah atau akhwat gitu kan, yang hidupnya atau perutnya isinya adalah makanan-makanan yang bukan makanan bakteri tadi, atau sebelah mungkin kalau bahasanya makanan sampah gitu kan, lebih banyak kalorinya segala macam, maka kelemahan pada diri ibu tadi atau calon ibu tadi akan diwariskan kepada anaknya. Begini ya. Nah, itu sebabnya saya pernah cerita bahwa ibu-ibu yang melahirkan secara sesar, seksiu sesar itu, dengan ibu yang melahirkan normal, jumlah bakterinya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena bayi yang dilahirkan normal, dia kan lewat, saluran lahir ibunya kan. Di situ bakteri semua isinya. Nah, gitu loh. Nah, bakteri tadi, salah satu jenis bakterinya adalah Lactobacillus. Dan Lactobacillus ataupun beberapa jenis bakteri seperti Bifidobacterium itu makanannya dia butuh banyak asam amino. Asam amino yang terbaik ada pada kurma. Paham ya? Jadi asam amino terbaik itu ada pada kurma. Jadi kita dia dapat gitu. Nah, sehingga nanti kalau bicara pada puasa, ketika orang berpuasa di bagian ileum ya, usus kita itu juga ternyata produksi bakteri-bakteri tadi semakin meningkat. Nah, itu sebabnya kita mulai paham kenapa Nabi kita SAW mesunnahkan seseorang yang sedang berbuka puasa dengan menggunakan kurma. Kalau nggak pakai kurma, pakai apa? Pakai air putih kan gitu kan? Karena air putih itu makanannya mereka, karena mereka butuh oksigen. Paham ya? Jadi, cara memperbaiki gut-brain axis ini adalah pertama, beri dia makanan. Nah, makanan-makanan mereka itu kita kenal dengan prebiotik kan gitu. Prebiotik itu ada banyak jenisnya, ya. Yang paling terkenal itu namanya ya tadi short chain fatty acid ya, asam lemak rantai pendek ya. Salah satu yang terbaik itu adalah ini kurma. Talbinah juga sama. Talbinah itu tepung. Kalau kita nggak punya talbinah, ibu sekalian, saya kasih tahu rahasianya. Saya belum posting ini, ya. Jadi salah satu yang terbaik yang ada di negeri kita ini yang Anda bisa berikan makanan untuk bakteri tadi adalah makanannya ayam kampung. Ayam kampung makannya apa? Dedek. Bekatul. Sekam. Masya Allah kan? Jadi bekatul atau sekam itu makanannya buat bakteri tadi. Luar biasa kan? Jadi bekatul atau sekam itu makanan buat bakteri tadi. Ya. Makanya kalau Anda makan bekatul atau sekam itu, ya kan banyak juga sekarang bubuknya tuh, tinggal Anda beli aja lah. Di browsing aja di online tuh kan. Sekam, bekatul gitu kan, atau rice powder apalah namanya gitu. Saya ada di rumah itu. Itu tinggal diambil ya. Ambil 1 sendok gitu kan, masukin air panas gitu, aduk-aduk, kasih madu sedikit, wah udah jus banget tuh, jos, mantep. Nah, itu apa yang terjadi di ibarat kata Anda lagi punya tanaman banyak gitu kan, disirami pupuk, nah gitulah mereka ketika masuk makanannya. Ya, tadi ada short chain fatty acid, bekatul, talbina, kurma, madu juga sama atau air gitu kan. Apa yang terjadi? Sinyal-sinyal diperbaikan. Ini kan makanannya dia. Makanan dia itu namanya prebiotik dengan prebiotik itu makanannya dia. Jadi kalau Anda lihat kayak begini gini kan ada serai, ada kunyit, ada jahe, ada bawang putih ya. Mereka ini makanannya dia. Nah, sempat saya tanya ke beberapa jamaah gitu kan secara online, saya tanya, apakah Anda mengalami perbaikan mood setelah Anda memperbaiki pola makan? Jawabannya iya. Kenapa bisa kayak begitu? Karena bakterinya lebih banyak dikasih makan. Jadi kalau misalkan, berarti kalau kita misalkan ada seseorang yang mengisi perutnya dengan makanan-makanan tinggi tepung, tinggi gula, tepung, gluten seperti itu, plus juga minyak-minyakan seperti itu, apa yang terjadi? Konslet dia. Konslet. Tanya aja sama orang-orang, maaf ya ibu-ibu yang atau ahwat-ahwat gitu kan yang mensnya bermasalah. Coba cek apa yang mereka makan. Nggak lepas dari gula. Lihat aja.
Nggak lepas dari tepung, nggak lepas dari gula pasir, nggak lepas dari produk-produk olahan atau kemasan yang ada di situ, bahan-bahan kimia sintetiknya yang menyebabkan kacaunya perut mereka. Jadi Ibu sekalian, kalau Anda memahami bahasa saya saat ini, kita ini sekarang sedang berada waliyauzubillah di jurang kehancuran generasi ya, kalau kita nggak memperbaiki. Artinya rahim ibu-ibu ya yang sudah belum atau masih bisa melahirkan lagi, atau mungkin bapak-bapak gitu kan, dengan maaf spermanya itu Anda bayangkan kalau tiap hari isinya adalah makanan-makanan yang mempengaruhi atau bahkan menurunkan imunitas mereka. Artinya ketika sperma sama ovum ini ketemu dan berbentuk zigot atau janin, Anda bayangkan lemahnya janin tadi. Paham ya? Dan kalau sudah lemah kayak begitu, Anda akan mendapatkan, coba lihat, saya sering baca-baca, tanya-tanya gitu-gitu ke teman-teman yang anaknya itu secara habit itu agak, kalau bahasa kampung saya itu degil. Nakal itu agak susah diatur gitu loh. Dia bukan hiperaktivitas, bukan. Tapi ibarat kata mah susah diatur. Itu ternyata kalau dicek balik-balik, coba lihat konsumsi gula anak tadi. Ya, gula pasir. Nah, gula pasir ini salah satu ibarat kata mah provokatornya lah, tukang bikin kacaunya sinyal tadi tuh. Paham ya? Gula pasir itu. Ya, gula pasir itu bikin kacau tuh GBA itu.